teman-teman, ya saya bersyukur sekali ketemu sahabat-sahabat lama saya ya yang di sini. Bukan hanya sahabat lama tapi sahabat lama ya, karatan bahkan ya, sampai karatan gitu ya, yang sangat konsisten, komitmennya tinggi, konsistensinya tinggi ya. Sama-sama kita berjuang dari awal ya sampai sekarang ya. Nah, kita duduk dulu bagus ya. Sengaja Pak Agus saya tahan di sini teman-teman ya, untuk bisa berbincang-bincang dengan kita semua, dengan Anda dan saya. Hari ini saya mau bawakan topik ya. Oh ya, ini selamat tahun baru ya untuk Anda yang baru ketemu sama saya di event Green Night ini ya. Sebelumnya saya eventnya yang kemarin sama Dr. Roy ya, di todong sama Dr. Roy. Event apa itu? Tahu nggak? Awal tahun ini ya, toh Januari toh? Kick off Ya, kick offnya kita ditodong sama Dr. Roy. Dan Dr. Roy itu kalau nodong itu langsung habis ini tolong ya buat sama saya ya. Loh, kan bukan jatah saya ngomong, nggak apa-apa, yang penting buat aja. Loh, aku nggak ada persiapan loh, katanya Dr. Roy. Makin tidak ada persiapan makin bagus. Gundulmu kan gitu ya. Tapi ya itulah ya, karena mereka mengenal saya ini seolah-olah manusia tanpa persiapan, padahal saya dipersiapkan Tuhan itu sudah 9 bulan lebih ya. Sebelum lahir itu saya dipersiapkan sama Tuhan, dan manusia seperti saya lahir itu perlu usaha yang sangat intens ya, dominan ya, terutama di malam pembuatannya kan gitu ya, dominan sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak Pak Agus kita berbincang bagaimana kunci sukses di network marketing itu satu, resep panjang umur ya. Jadi Pak Agus, kalau Anda tanya sama saya apa kuncinya, kuncinya itu panjang umur, resepnya harus tahu supaya panjang umur di HDI ya. Karena percuma kita ini kaya, sukses dalam waktu singkat, mungkin 3 bulan, 6 bulan bisa start count, tapi setelah itu down atau setelah itu hilang. Ya apalah gunanya kekayaan atau peringkat tapi nggak panjang umur. Ya, betul. Bukan hilang dari hadiahnya, dari dunia sekalian ya. Ya, sekarang Anda kepengen kaya raya tapi singkat, atau Anda pengen biasa-biasa tapi lama? Ya, pastinya kan pengen kaya raya lama. Nah, kalau ingin kaya raya tapi lama, belajarlah untuk memiliki resep panjang umur dulu. Ya, betul. Ayo, kita tahu kan orang-orang yang sukses di dunia ini ya, berbagai macam ya. Bill Gates gitu ya, fanboynya iPhone gitu ya. Dulu Steve Jobs, tapi sudah meninggal loh Steve Jobs ya. Sayang banget loh, usianya masih muda. Betul. Ya. Lebih baik kalau saya lebih memilih seperti Kolonel Sanders, meninggalnya lama, panjang umur, walaupun usianya ketika memulai masih dalam usia pensiun. Ya, masuk lansia sudah. Iya, Thomas Alva Edison kekayaannya itu justru sangat luar biasa ketika dia tua. Ya. Menjelang tua. Karena apa? Dia sempat oke, keren banget, tapi pabriknya terbakar habis. Ya. Seukuran lapangan bola itu habis. Dan di situ dia memulai lagi. Bukan memulai dari nol. Karena dia sudah memiliki ilmunya, mentalnya, semuanya sudah dimiliki, tinggal jalan lagi. Gitu loh. Berarti mentalnya sudah terbentuk dulu ya kok berarti? Sudah terbentuk dulu mentalnya. Orang mengenal saya, kok Pak Alek, kok Alek ini kok bisa pintar jawab ya? Itu tidak bukan dari jam terbang. Jadi bukan berarti saya di tahun-tahun pertama saya ini bisa jawab, nggak bisa. Tapi saya cari tahu, kalau tanya ini jawabannya apa ya? Kalau tanya ini jawabannya apa ya? Kalau tanya ini jawabannya apa? Istilahnya di dalam dunia bisnis, untuk bisa mengenal, baru mengenal itu butuh yang namanya jam terbang.
dimulai dari 100 jam. 1000 jam akan bukan mengenal, akan sudah menguasai, itu 1000 jam. Kalau 10.000 jam bukan hanya menguasai, memahami. Ya, artinya sudah blend, sudah menyatu, itu 10.000 jam itu sudah menyatu. Bagaimana dengan 100.000 jam? Waduh, kalau 100.000 jam ya, ibaratnya kalau sudah sering setir mobil dalam istilahnya Surabaya Jakarta sendirian nggak digantiin, istirahat cuma 2 kali, itu pun cuma 20 menit, ya buang air kecil, buang air besar, buang air liur gitu ya. Seperti itu ya oke, bisa paham gitu loh ya. Bahkan bisa istilahnya bisa mengetahui saat-saat titik rawan ngantuk itu posisinya harus di mana, atau harus berhenti, atau seperti harus mengikuti truk gitu. Ya, itu kalau sebelum jalan tol ada, saya kalau posisi ngantuk dan harus dikejar waktu, saya posisikan di belakang truk gitu. Ya, bukan di belakangnya bis malam, bukan loh ya. Kalau bis malam ya selesai ditinggal ya. Perlu truk yang apa namanya kontainer atau truk yang bawa paku bumi dulu. Kenapa? Pelan kan? Ya, mentok-mentok kita nabrak dia. Ya, nabrak tapi dalam kecepatan pelan Pak, gitu loh. Nah itu, jadi 10.000 jam sama halnya saya saat ini sudah berulang tahun ke 29. Jadi 29 tahun saya gabung di HDI. Ya. Di network marketing juga. Iya, di network marketing. Jadi ini network marketing pertama saya. Sebelumnya saya di HDI itu saya nggak pernah gabung di network marketing. Tetapi mirip ya, member get member. Ya, produknya kartu diskon. Produknya waktu itu zaman kuliah produknya kartu diskon. Sekarang sudah nggak ada. Jangankan sekarang, hanya bertahan tahun 95 bulan mungkin September, Oktober sudah hilang. Untung saya sudah balik modal, untung sudah balik modal. Ya, balik modal, yang penting balik modal selesai gitu ya. Nggak kaya, nggak, tapi balik modal. Jadi pertama kali di network marketing, Bapak Ibu kaya tapi lama, iya semua kepingin kayak gitu ya Yen ya. Ya ini yang Yeni Wiano ini salah satu saksi saya, zaman saya belum menikah ya. Dia salah satu rekan kerja saya, ya dolen saya. Dalam perjalanan waktu, ya dia memilih pacarnya daripada saya, ya. Jadi dulu pacarnya itu cemburu banget gitu ya. Kalau cemburu banget ini susah Bapak Ibu, ya. Zamannya saya naik motor, boncengan itu nggak boleh pegangan. Oke, saya nggak ada masalah, tapi jadi pelan dong saya. Kalau kenceng kan mau nggak mau dia pegangan jok atau pegangan perut saya. Kalau bisa melingkar, ya, kalau bisa agak-agak gimana gitu ya. Ya, tangannya terampil nggak apa-apa, bagi saya nggak ada masalah ya. Tapi semenjak itu saya sampai punya mobil ya, saya sampai punya mobil ya, makin menjadi-jadi ya. Nggak boleh duduk di sebelah saya. Ya nostalgia dulu ya Yen, nostalgia ya. Jadi supir dong Pak Alex. Dia harus di belakang gitu loh. Wah, jadi supir saya. Lama-lama saya emosi gitu ya. Perjalanan waktu ya saya terhina juga. Ingat loh Bapak Ibu, dulu masa-masa awal saya di AD, saya naksir cewek, nembak cewek selalu ditolak, bahkan sampingnya pun ikut nolak. Ya. Jadi sebelum saya menikah itu saya naksir 10 yang nolak 12. Iya serius. 10 yang nolak 12. Jadi misalnya sini, saya naksir Pak Agus nih. Nah sebelahnya Pak Agus itu teman Pak Agus. Ya. Ikutan jawab, ikut nolak. Aku nggak sudi sama kamu. Lu siapa sih sudi sama kamu? Oh saya Alek, bukan Pak Sudi, ya kan? Jadi betul-betul seperti itu ya. Alhasil ya bersyukur pada Tuhan, jaringan saya banyak, besar, saya memilih-milih jaringan saya sendiri. Akhirnya ya saya pacari ya.
Ya, gitu. the power of money, ya, kekuatan uang, kekuasaan, peringkat, gitu ya. Walaupun wajah saya biasa-biasa, kekurangan, tapi kan peringkatnya nggak kurang. Betul. Mereka kaya kok. Yang penting sampai nggak jatuh cinta, ya. Bulan pertama pacaran, langsung saya belikan boneka besar. Ya, bulan kedua saya belikan kacamata. Wah, pokoknya bisa tidak bisa. Uang itu harus berkuasa gitu ya. Nah, gimana Pak? Modalnya kalau nggak kekayaan wajah nggak bisa Pak. Kecuali saya seperti Reza Rahadian atau Vino Bastian atau El Rumi gitu masih bisa ya. Pas saya pas-pasan. Dulu belum ada biskin ya kok. Oh jangan. Miskin pun tetap nggak ngekat, kalaupun ada ya, butuh banyak miskin untuk menutupi jerawat saya. Jadi jerawat saya dulu banyak Bapak Ibu. Jadi resep awet muda, bukan awet muda dong, panjang umur ya. Resep panjang umur dan network marketing ya. Bapak Ibu, untuk sesi ini jangan berharap Anda bisa mengcapture. Kalaupun Anda mengcapture ya mau nggak mau mengcapture saya sama Pak Agus ya. Anda nggak bisa mengcapture, memfoto karena saya tidak menyediakan slide, ya. Dan saya harap Anda bisa menyediakan buku catatan, ya, atau handphone lain. Anda mencatat. Kalaupun tidak mencatat tidak apa-apa. Yang rugi bukan saya pasti, ya. Tapi Anda bisa menirukan atau bisa menirukan apa yang nanti saya suruh atau yang saya jelaskan. Begitu ya, resep panjang umur. Jadi begini, Pak Agus. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang tanya sama saya, ya kalau saya prospek saya juga menjelaskan. Jadi bisnis apa Pak? Saya bisnisnya itu cari orang yang ingin panjang umur. Maksudnya? Ya. Terakhir, ya. Kalau dulu awalnya saya bisnis apa? Oh, saya bisnis bidang kesehatan supaya orang panjang umur. 1, 2, bisnis saya ini mencari orang yang ingin punya pendapatan besar terus menerus. Catat ya. Kalau Anda sebagai prospek dapat penjelasan seperti itu, kira-kira Anda penasaran nggak? Tergelitik nggak? Pasti penasaran. Penasaran kan? Pasti penasaran. Nah, mereka akan mengejar saya. Nah, tentunya kalau mereka sudah mengejar saya akan ngomong sama mereka. Kalau zaman dulu saya kasih kartu nama. Yuk janjian ketemuan. Bila perlu, jangan Anda datang sendirian, ajak saudara Anda yang punya keinginan sama. Oke. Ingin sehat dan ingin punya uang banyak yang berkelanjutan. Nah, memang tidak mungkin semua akan merespon hal itu dengan positif, nggak mungkin. Ya, dari 10, saya cuma butuh mereka 7 bahkan 3. Why? Kenapa? Karena di dalam network marketing sepanjang hidup kita, kalau dulu butuh 20 kaki. Dulu zaman saya nih, ya, dengan nadi ini semakin bertumbuh. Semakin memikirkan bagaimana caranya ini semakin nyaman, ya semakin nyaman, semakin bisa banyak orang yang memperoleh. Sekarang kan 12 kaki cukup kan? Betul. Untuk Royal Crown kan? Nah, kalau dulu zamannya 20 kaki. Ya. Berarti sudah didiskon berapa tuh? 8 per 20. Lumayan kan? Berapa persen tuh? 30? 40? Hampir ya? 40% kan? 40% ya. Nah, Bapak Ibu bisnis apa yang diskonnya 40% gitu loh. Oh ya, sambil dibaca-baca ya. Siapa yang nulis-nulis keren banget tuh. Keren banget loh. Pasti semua akan. Oh iya, itu dolen saya. Ya, dolen saya nulis, crossline saya nulis, ya kayak gitu ya. Lisa nggak ngefek ya, kuy, nggak ngefek. Olivia. Olivia, maaf ya. Saya pas biskin tadi. Oke, ya. Saya ingatnya Lisa terus ya. Oh, Lisa atasnya ya. Di atas ya. Lisa dari bujangan sampai nikah tetap saya ingat ya.
Saya ingat Nisa belum ingat saya. Maaf ya, kena distract. Kalau wanita selalu mendistract saya. Kalau pria ya nggak saya anggap apa nggak tak baca. Jadi kembali lagi. Kalau kamu prospek saya selalu bilang hal yang membuat mereka tertarik. Jadi saya akan jelaskan dulu resepnya panjang umur. Tapi Anda boleh tanya ya. Anda ketik aja. Jangan kalau tanya, tolong diketik. Kalau komen silakan komen, tetapi kalau tanya ketiknya T.2 baru pertanyaannya, supaya Pak Agus maupun saya paham kalau itu pertanyaan. Nangkep ya? Jadi T.2 baru kalimatnya gitu loh. Ya, kita infokan kembali untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di sini jadi sesi GrowthNet pada pagi hari ini memang luar biasa ya, Koalek ini ya. Saya kasih bocoran sedikit bahwa saya juga nggak tahu saya bakal duduk di sini gitu ya. Nggak tahu dia. Koalek juga memang sangat luar biasa. Awalnya MC, planning. Jadi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian boleh ya untuk langsung bertanya ya, kayak diketik di kolom chat dengan format T.2 lalu kalimatnya gitu loh ya. Jadi nanti langsung akan dijawab sama Koalek langsung ya. Oke, kan belum pernah kan ada GrowthNet sesi question and answer ya, belum ya. Biasanya slide. Terus Anda membanggakan di IG story gitu ya. Wah luar biasa sekali, men. Luar biasa yang mana nih? Pembicaranya, penyerapan Anda, prakteknya kayak apa gitu loh ya. Saya nggak ingin dikenang sebagai luar biasa. Saya ingin dikenang sebagai pembicara yang bisa dipraktekkan oleh Andanya yang luar biasa gitu loh. Nangkep ya? Betul. Kebahagiaan saya itu sudah beda. Kalau dulu kebahagiaan saya itu popularitas, uang, peringkat, sekarang enggak seperti itu. Kebahagiaan saya itu semakin banyak orang bisa keren, populer, bisa sukses, bisa kaya, bisa memberkati keluarganya, memberkati orang lain. Apa mungkin memberkati saya? Susah lah ya memberkati saya. Ya mungkin Anda tidak rela gitu ya. Walaupun traktir Koalek kan gitu ya. Enggak seperti itu. Anda boleh traktir saya ya. Kapan-kapan. Ada satu yang pertanyaannya itu banyak sekali kok. Soalnya nanyanya gini, kapan ke Semarang Koalek? Saya sebetulnya ke Semarang ya. Tahun kemarin saya 3 kali loh ke Semarang. Tapi saya hanya makan malam saja. Serius ya. Saya makan malam ke Semarang dalam perjalanan ke Jakarta. Tiba-tiba saya kepingin makan malam. Saya keluar Semarang, saya hubungi Pak Anton. Pak Anton saksinya. Ya, coba tanya sama Pak Anton, terus saya makan. Atau tiba-tiba kebelet nonton, Pak. Ngerti ya? Jadi saya ini, kok kepingin nonton. Jadi saya keluar ke Semarang nonton film. Nonton bioskop? Terus lanjut. Kayak gitu ya. Ini karena versi orang kaya ini. Enggak. Versi orang yang punya impian unik gitu ya, macam-macam. Bebas waktu dan finansial ya. Saya bebas waktunya. Nonton saya pernah, kalau nonton itu selalu beberapa kali ya, nggak selalu ya. Itu 3 kacis. 1 kali nonton? Iya, karena ke 3 bangku gitu ya, 3 bangku jejer, ya kaki saya bisa selempangkan gitu loh. Ya, bisa selonjoran gitu ya. Kayak Putri Tuyul gitu loh ya. Kapan lagi dalam hidup nonton seperti itu, kayak gitu ya. Paham ya? Balik Koalek ke apa rahasia panjang umur di network mana? Kapan nggak tahu. Nanti tunggu aja lah ke Semarang. Pasti saya hubungi Anda ya. Siap. Siapa itu? Lisa. Nanti kalau suami tugas luar kota ya hubungi saya. Ya. Kita bisa diskusi networking gitu. Bercanda ya. Bercanda. Jangan diambil di hati, rugi Anda. Suami lu apa, saya kayak apa. Rahasia awetnya, oke teman-teman. Anda semuanya tolong kasih tanda ya, kasih tanda yang ada tangan kanannya siapa ya, yang punya tangan kanan. Siapa tahu loh Pak, saya pernah bahkan sesi
Tangan kanannya dia ketik, saya nggak punya lah, cilaka kan. Jadi materi ini nggak berlaku buat dia gitu loh ya. Oke. Semua ya punya ya, tangan kanan ya. Yang punya tangan kanan mungkin boleh ya angkat ya Bapak Ibu. Oke, thank you. Ya, udah diturunkan aja ya tangannya. Oke, Anda lihat tangan kanan Anda ya. Resepnya panjang umur. Ya, kita kepengen panjang umur di network marketing di HD ini. Kenapa? Tidak pernah dalam sejarah, saya ulangi ya, tidak pernah dalam sejarah selama 29 tahun saya melihat distributor atau enterpriser ya yang bergabung bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun yang nggak menikmati hasil atau tidak mewujudkan impiannya, nggak ada. Saya ulangi ya. Jadi orang yang bergabung itu lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun, pasti yang gabung di HDI loh ya. Di HDI. Pasti sudah pernah atau bisa mewujudkan impiannya. Itu yang saya ketahui ya. Mungkin tidak semua impiannya, tapi pasti sudah ada mewujudkan impiannya, pasti. Salah satunya impiannya pasti terwujud ya. Pasti, nggak mungkin nggak. Ya, kenapa kok seperti itu? Nah, kalau orang itu bergabung 5 tahun, 10 tahun selama ikut sesi loh ya, selama ikut sesi, pasti ketemu saya. Dan pasti saya tanya, impianmu yang mana yang belum terwujud? Yang sudah terwujud yang mana? Ya, sehingga saya tahu pasti mereka bisa mewujudkan impiannya. Ya, jadi ini proven, terbukti gitu ya. Masalah, saya nggak terlalu pandai, nggak ada masalah. Ingat tadi, jam terbang akan membuat kita makin pandai, makin mampu. Karena orang bisa dimulai dari terbiasa. Orang mahir dimulai dari bisa. Sehingga kalau Anda ingin mahir, terbiasalah. Syaratnya untuk terbiasa, datang, melakukan secara terus-menerus. Selesai. Konsisten. Ya. Ditambah upgrade. Gitu ya. Upgrade itu maksudnya gini. Kalau kita konsisten tetapi kita tidak puas dengan hasilnya, maka kita perlu upgrade dong. Kalau kita nggak upgrade ya konyol. Misalnya apa namanya, Anda memiliki komputer. Kok pelan ya? Ya di-upgrade komputernya ya, diganti RAM-nya, atau prosesornya, atau bahkan casing-nya dipertahankan tapi dalamnya diganti. Tapi kan PC-nya tetap kan gitu. Ya, intinya mau konsisten dan upgrade. Oke, kita mulai ya, tangan kanan, Bapak Ibu, tangan kanan. Rata-rata loh Pak, tangan kita ini terdiri dari 5 jari, rata-rata. Ya, saya punya kenalan 6 Pak. Ya. Setiap kali dia sweep selalu menang. Karena 6 ya. Ya. Dia sweep itu selalu pakai semut. Jarinya semutnya itu 2 cabang. Jadi kalau saya orang gitu ya, kan mestinya mati tuh semut. Tapi dia ngomong, ini yang kamu injek mati, satunya nyerang kamu. Gajah aja mati sama semut, masa orang nggak mati? Ya udah saya kalah. Oke ya. Jadi rata-rata 5 jari. Dan rata-rata jari yang paling tengah cenderung paling tinggi. Paling panjang ya. Paling panjang atau paling tinggi. Ya rata-rata yang tengah itu paling tinggi. Ya kecuali ya orang olahraga yang sampai ban hitam dililit 9 ya mungkin rata Pak. Ya. Nah, bagus yang olahragawan aja nggak mungkin rata kan, lebih tinggi. Oke. Jari yang paling dekat sama diri kita jari apa? Yang paling dekat. Kalau Anda buka nih, yang paling dekat sama diri kita jari apa? Jempol. Ya. Kalau Anda ingin panjang umur, kalau Anda ingin bertahan lama, kelingking paling dekat. Salah kalau kelingking ya. Kecuali Anda di kamar mandi saat ini ya, Anda cebok, mungkin kelingking paling dekat ya. Tapi kalau Anda nggak cebok, jempol. Ya. Kalau dibuka ya, nih buka nih. Resepnya itu jempol. Maksudnya apa jempol? Dalam kehidupan kita, dalam network marketing, ya kita harus atau kita wajib mencari jempol, kejempolan
Apa sih jempol itu? Suatu kondisi yang dianggap bagus selalu jempol. Iya toh? Ya. Bagus. Ya. Sebuah kondisi yang dianggap puas selalu jempol. Iya kan? Jempol ke atas. Ya. Nggak ada orang marah begini, nggak ada. Orang kecewa begini dibalik biasanya ya, gitu ya. Jadi jempol. Jadi dalam hidup saya, pengalaman saya, ya saya mengutamakan. Artinya pertama-tama saya melangkah itu dengan jempol. Cari kebagusannya, keunggulannya, unggulnya hari ini apa? Unggulnya network marketing ini apa? Dan itu saya ulang-ulang setiap saya mau tidur, saya ulang-ulang. Keunggulannya itu apa? Bisa nanti bebas waktu, bisa jam kerja kita ini bukan 8 jam, bukan 12 jam, bukan 16 jam. Tapi kita punya jam kerja itu bisa 100 jam sehari. Dengan kita punya 10 downline, ya 10 rekan kerja yang masing-masing 10 jam atau 9, kita 10 jam, 100 jam loh. Betul. Jadi temukan hal-hal yang membuat Anda bisa mengacungkan jempol ini. Ya. Paham ya? Berarti harus dicari semua keunggulannya ya, Coach? Iya. Yang dicatat itu semua kebagusannya dulu. Iya. Yang baik-baiknya dulu. Ya, yang baik-baiknya dulu, yang enak-enaknya dulu. Ya. Segala sesuatu itu bisa bertahan lama kalau kita enjoy. Ya. Pernah nggak dalam hidup Anda salah menerka atau nonton film, aduh setengah jam, 1 jam jelek. Walaupun mungkin menit ke 80 bagus, tapi kan Anda sudah malas duluan bahkan meninggalkan tempat mungkin. Tuh. Ya. Apa ini salah nonton aku? Apalagi ada telepon berbunyi, istri atau orang rumah Anda atau orang tua Anda lagi cari Anda. Tak tinggal aja selesai ya. Dan saya nggak bela-belain film yang sudah setengah jam 45 menit jelek gitu loh. Paham maksud saya? Nah, Anda tuliskan atau setidaknya Anda tulis saja, nanti PR-nya Anda bisa kerjakan nanti malam, besok pagi, minggu depan, bulan depan, terserah Anda ya. Sekali lagi terserah Anda, tapi keputusan Anda menulis saat ini pun itu akan lebih bagus. Betul. Ya, karena penundaan adalah awal dari kelupaan. Ya, orang kalau menunda potensi lupa tinggi, pasti itu. Ya. Nah, jadi jempolnya menurut Anda itu apa saja? Oke. Ya, cari jempolnya. Ya, bersyukurlah Anda kalau punya upline tinggal di kota Anda. Bersyukurlah kalau punya upline sering mem-WA Anda, menanyakan kabar Anda, memfollow up Anda. Oh, berarti jempol itu upline Anda. Ya. Atau bersyukurlah upline Anda yang sering mengingatkan Anda, walaupun tiap orang mengingatkan gayanya beda-beda ya. Ya, gayanya orang Solo mengingatkan sama orang Makassar mengingatkan mungkin beda ya dialeknya ya. Atau gayanya melankolis sama koleris mengingatkan kan beda. Tapi yang penting belajar mendengar, bukan hanya melihat. Kalau diingatkan melalui suara ya mendengar. Walaupun orangnya ketemuan langsung itu posturnya, gesturnya nggak enak nih mengingatkan. Tapi suaranya kita pahami, maksudnya isi dari mengingatkan itu gimana. Ya, makanya mengingatkan yang paling baik itu adalah ketemu langsung, Pak. Ya, kalau Zoom itu terlalu kecil. Ya, ekspresi wajahnya itu nggak kelihatan loh. Ya, takutnya salah paham ya. Apalagi orang yang ikut Zoom di sana pakai handphone kan kecil banget, gitu loh. Betul. Contoh tadi saya bilang, aku ke Semarang nunggu suami mulai kota gitu ya. Kalau ini suaranya jadi dengar nggak lihat ekspresi saya, heboh, ya, berantakan ya. Padahal kalau lihat ekspresi, parah gigi guyon tok sini. Ya memang saya adalah campuran dari guyon. Sama serius itu mungkin lebih banyak guyonnya ya, sama seperti orang sukses di dunia hanya 3% orang sukses, 97-nya biasa-biasa ya. Guyonnya saya memang banyak, tapi seriusnya saya akan menghasilkan. Amin. Gitu ya. Apa tuh
Tanya lagi. Ada yang nanya nih kok, impian apa yang Sabar, itu banyak tanya tuh. Yang pertama, yang paling atas ini ada koleksius. Bisa ngelucu gitu, resepnya apa ya kok? Dan apakah resep itu yang akhirnya bisa punya penghasilan miliaran seperti sekarang ini? Karena dirimu adalah salah satu manusia langka. Manusia langka di dunia ada. Oh ya, terima kasih ya Pak Edi Ong 74. Berarti Anda ini setara dengan saya loh. Kalau lahirnya tahun 74, itu saya 75, Anda lebih tua. Patut dituakan Anda, ya. Mungkin harus cari balsam Pak, ya. Jadi resepnya lucu apa? Sebetulnya resepnya lucu itu banyak sih. Kalau Anda terbiasa nonton film lucu ya, pelan-pelan Anda akan ikut lucu sebetulnya loh ya, ke satu itu. Tapi Anda harus paham, kehidupan saya lucu karena apa? Tahu nggak? Karena saya dulu sakit epilepsi. Nah, itu yang membuat saya jadi lucu. Why? Anda harus paham, orang kalau sakit epilepsi, kalau terjadi serangan, apa yang terjadi? Tahu nggak? Kejang-kejang kan? Kejang-kejang. Iya, kalau kejang-kejangnya dalam psikotik masih oke. Ya karena pada tempatnya kan. Ya, kalau kejang-kejangnya di sayap suci itu, wah oke. Sayap suci sudah berubah nama ya. Tapi kalau kejangnya di sekolah, apa yang terjadi? Ya. Nah, sejak saya tahu bahwa saya ini menderita epilepsi, sejak saya tahu dan saya mengkonsumsi dulu obat bertahun-tahun, maka saya harus cari solusi. Solusinya apa? Tidak boleh kejang-kejang. Yang menyebabkan kejang-kejang itu apa sih? Tahu nggak? Peristiwa yang membuat tensi naik. Tegang. Ya. Peristiwa yang membuat naik tensinya. Lah kalau saya marah, tegang, itu cenderung tegang, kejang-kejang. Ya. Tapi kalau saya cenderung melihat segala sesuatu itu dengan santai atau dengan lucu, dengan apa, ya saya nggak mungkin kejang-kejang. Paling saya membuat orang lain kejang-kejang. Gitu loh. Jadi, nah kalau Anda mau mengikuti resep saya, berarti Anda harus epilepsi dulu dong. Enggak ya. Jangan ya. Oke. Jadi bisa nonton film lucu atau baca ya film lucu, baca bacaan lucu ya. Jadi saya menghindari nonton film perang gitu ya. Saya hindari. Marvel saya nonton kan lucu-lucu kan kostumnya ya. Nah, kostumnya lucu-lucu. Manusia hijau lumutan ya. Senjatanya cuma mukul-mukul aja. Yang satunya bawa tameng. Jadi ya saya menekan tingkat emosi saya supaya tidak merugikan diri saya. Kan merugikan kalau saya terserang kejang itu. Jadi resepnya apa? Resepnya bahwa semua itu bisa dimaafkan, gitu loh. Jadi kalau ada orang berbuat salah atau nyakitin kita, percayalah, satu, orang itu tidak sadar. Kedua, kalaupun orang itu sadar bahwa dia memang sadar nyakitin kita, percayalah, kita tidak perlu membalas kesakitan itu dengan menyakiti dia, rugi kita, ya. Didoakan saja supaya orang itu tidak melakukan ke orang lain, selesai. Itu aja, ya. Toh usia di tangan Tuhan, kita nggak pernah tahu siapa yang meninggal duluan, kan gitu. Mungkin kita, mungkin dia, tapi jangan didoakan dia meninggal ya, nggak perlu, ya. Kan nggak kelihatan lucunya kalau dia meninggal duluan, kan kita juga ikut melayat dan kasihan, ya. Jangan tertawa loh ya di peristirahatan terakhir ya. Walaupun saya pernah Pak disuruh ngelawak di Adiasa gitu ya, pernah saya. Lucu keluarganya loh yang itu. Iya benar juga. Tapi saya bilang, loh nggak apa-apa tak yang lucu. Nggak apa-apa. Loh nanti kan kalau omah bangun gimana? Ya yang meninggal omah gitu ya. Harus ketawa gitu ya. Itu sih Pak Edi, thank you ya. Oke, lanjut ke ada pertanyaan kedua. Impian apa yang pertama kali dan terlaksana ya itu ya? Dan bagaimana pencapaian Ko Alek? Oh jadi gini, nanti gini ya, teman-teman cara bertanya yang baik adalah
pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang dijelaskan. Iya, Ya. Ini kayaknya lebih ke personal kayak. Ya, kalau kayak gini berarti Anda ingin mengenal saya secara pribadi luar dalam. Ya, Anda cukup buka BC. Di situ saya banyak audio streaming maupun video streaming ya. Banyak banget di saya itu nyaingin Pak Nugroho ya, Dr. Roy, Pak Chandra seperti itu. Sehingga Anda bisa tahu. Saya selalu cerita ya. Jadi tanyalah pada topik yang saya jelaskan. Tetapi saya jawab, impian yang pertama saya kepingin punya sepeda motor gitu ya. Karena hidup saya naik angkot, jalan kaki, dan itu luar biasa menderita. Ya, saya ulang tahun bulan Januari di HDI. Ya, impian saya tanggal 8 bulan 8 1995 pengen punya motor. Yang terjadi apa? Tanggal 8 bulan 8 1995 saya nangis. Why? Duitnya belum terkumpul. Jadi belum bisa naik, belum bisa beli motor. Baru 7 bulan kemudian beli motor. 7 bulan. Ya. 7 bulan setelah nangis tadi. Setelah tanggal 8 bulan 8, 7 bulan kemudian saya baru bisa beli motor. Itu pun dibantu mama saya untuk DP. Selain uang saya dibantu mama saya dan kakak kandung saya. Jadi urunan. Mama saya DP 500.000, kakak saya 500.000, saya 500.000. Sisanya angsurannya 3 tahun saya bayar sendiri semuanya. Oke? Ya, seperti itu. Pelaksananya seperti itu. Maka impian kedua saya nggak mau konyol lagi, nggak mau mundurnya terlalu lama. 10 November 1999, 10 November 1999, dalam peringatan Hari Pahlawan, saya harus menghadiahi diri saya sendiri. Punya mobil, gitu loh, ya, walaupun bekas, tapi mobil, bukan bekas mobil, tapi mobil bekas, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi apa Pak? Bulan Agustus, September, uangnya sudah siap. Jadi saya menyerahkan uang ke papa saya, minta tolong dibelikan mobil. Dan impian saya terwujud 2 bulan lebih cepat, gitu ya. Mestinya November, bulan 9 uangnya sudah saya serahkan. Nah, semenjak itu hidup saya belajar untuk punya impian yang jelas. Ya, seperti training, smart. Ya, oke. Itu. Iya. Nangkep ya. Oke. Terima kasih. Ya, itu ada respon dari Pak Edi. Terima kasih, Ko Alek. Maafkan kalau ternyata ada cerita bawang di balik kelucuan Ko Alek. Oh ya, ada bawang ya, ada sambal, ada merica, selalu ya. Jadi Anda harus paham ya, orang-orang yang lucu itu biasanya juga ada kisah yang tidak nyaman ya. Untuk tidak nyaman dia menghibur orang. Karena dia menghibur dirinya sendiri pun tidak bisa. Bawang lagi kan. Oke, yang poin yang pertama tadi udah dijelaskan jempol ya Bapak ya. Dicatat ya. Catat loh ya. Dicari yang baik-baiknya. Ya. Gitu. Yang membuat Anda bangga gitu loh. Nah, ya. Unggulannya kita apa? Saya ingat Pak, waktu saya dijelaskan ya, wah, kamu nanti bisa punya penghasilan jutaan. Nggak bisa tidur. Setiap mau tidur nggak bisa tidur, membayangkan jutaan. Wah, 1995 cuy. Uang jangankan jutaan, 20.000 itu nggak pernah mampir ke dompet. Ya, 20.000 nggak pernah mampir ke dompet. Ya, salah satu impian saya punya uang 20.000 sebanyak 50 lembar, saya masukkan dompet. Ya, bangganya bukan main. Nah, sebelumnya saya potong-potong kertas koran sebanyak 50 lembar saya masukkan dompet. Ya. Dan sering kali lupa saya. Waktu supermarket ngambil barang, sampai kasir saya ingat dompet saya isinya kertas koran. Ya, untung nggak saya keluarkan. Kalau saya keluarkan dikira gendam. Ya, urusan sama sapam saya, ya, dikira mau nipu, mau menghipnotis. Karena impian saya kepingin sekali punya uang 1 juta masuk dompet. Di dalam dompet. Dalam dompet. Karena seumur hidup saya waktu itu 20.000 aja nggak pernah. Paling banyak 2.500, 5.000, 10.000 aja nggak. Ya, seperti itu. Ya, posisinya saya masih kuliah. Ya, kuliahnya mentereng, keren, swasta, keren banget di Surabaya. Tapi dompet saya isinya
nggak mentereng lagi ya. Oke. Amigos ya, agak minggir coach sedikit kalau makannya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Jempol ya. Jempol sudah. Sudah. Setelah jempol, jari yang paling dekat dari jempol apa? Telunjuk. Telunjuk ya. Nah, kalau ingin awet panjang umur di network marketing ya, kita harus bisa menggunakan telunjuk ini apa? Saya. Paham ya? Dalam bisnis network marketing selalu ada penawaran, selalu ada penawaran entah dari upline, entah dari leader, entah dari crossline, ya. Kan di sini kita ini sukses karena apa sih, tahu nggak? Karena bukan sendirian. Betul. Sukses kita ini karena ada rekan kerja, downline, ada crossline, ya. Karena nggak bisa kita mengedifikasi diri kita sendiri. Saya ini sukses loh, kaya, ya mobil saya banyak. Berat cuy, nggak bisa. Kalaupun bisa, nanti paling flexing, ya kan gitu. Betul. Ya. Tapi kalau crossline atau rekan kerja yang mengedifikasi, pasti gini, masa sih? Ya kan gitu. Lain loh. Masa sih itu masih mengandung ingin konfirmasi yang sebenarnya. Jadi masih mengandung positif dibandingkan diem aja tapi dalam hatinya bohong. Jadi tunjuklah diri Anda ya sebagai orang yang memang ingin berkembang. Orang yang ingin berkembang itu apa? Mau berpartisipasi. Oke. Ya, contohnya kayak Pak Agus ini. Ya. Pak Agus, kantor buka peluang, kantor lagi cari presenter dan trainer. Siapa yang mau? Nah, Pak Agus mendaftarkan diri ya, melalui ujian, melalui apapun. Saya ingat tuh Pak Agus kayaknya pulang kerja atau apa ya? Ya kan pulang kerja kan? Pulang kerja, tergopo-gopo, masuk kantor ini saya tahu ini pulang kerja ya. Pulang kerja itu enggak ada, saya yakin ya, 9 dari 10 orang pulang kerja itu pasti lebih banyak wajahnya itu enggak nyaman ya, atau capek ya, lahir batin biasanya ya. Apalagi kalau tanggal-tanggal 20 gitu ya. 21, 22 ya. Jangankan 20, tanggal 5 aja tagihan sudah muncul habis semua kan gitu. Jadi kalau Anda punya rekan kerja yang bekerja, maklumi kalau Anda janjian ketemu meet up ya, janjian ketemuan gitu, maklumi kalau dia itu wajahnya nggak mungkin yang semangat bagaimana, nggak mungkin lah ya, jarang ya, mungkin dari 10 cuma 1 yang semangat. Ya semangat karena apa? Karena mungkin dapat bonus ya, tapi kebanyakan nggak dapat bonus, banyak tambahan tugas atau banyak omelan. Cuma 2, tambahan tugas, omelan. Kerjaan Anda bagus, bulan depannya ditambah kerjaannya ya. Kerjaan Anda jelek, dapat omelan. Jadi tunjuklah diri Anda untuk partisipasi. Saya lihat teman-teman di sini cukup banyak yang partisipasi ya dalam event, dan mereka bertahan, dan bukan hanya bertahan. Kalau mereka partisipasi sebagai trainer ya, presenter, sebagai tim panitia acara. Otomatis akan membuat wawasan Anda, skill Anda nambah. Ya. Why? Tahu nggak? Karena bisnis ini bicara soal orang lain, bukan bisnis ini bicara soal diri kita. Tetapi untuk menguasai hubungan dengan orang lain, kita harus menguasai hubungan kita sama diri sendiri. That's why itu mengapa tadi saya rumusnya, ayo cari yang bisa membuat kita bangga, positif. Ya, saya nggak pintar Bapak Ibu, ya, saya bukan orang yang pandai, IQ saya biasa-biasa aja ya. Tetapi saya punya daya tahan untuk tidak ngantuk, atau jam tidur saya itu pendek banget Pak. Ya, sehari 3 jam, 3 jam setengah, 4 jam itu jarang. Ya. Sehingga daya tahan saya itu, fisik saya, daya tahan saya itu tinggi. Maka mungkin karena saya tidak pandai, saya paham saya harus baca buku mungkin 5 kali bahkan 10 kali untuk ngerti dibandingkan orang yang IQ-nya tinggi. Minimal saya bisa menyeimbangkan untuk ngerti isi buku.
minimal ya itu. Terus saya juga paham bahwa diri saya ini ya SKSD, sok kenal, sok dekat, lucu atau apa, padahal demi Tuhan saya nggak punya konsep lucu dalam hidup saya, nggak ada. Tapi saya nggak kepingin darah tinggi itu aja ya, menghadapi anda yang konsisten puluhan tahun bonus nggak naik-naik ya, seperti sahabat-sahabat saya nggak nyebut nama ya, saya nggak nyebut nama ya, oke ya Miss ya, Mas gitu ya, Miss itu wanita, kalau Mas itu cowok ya, jadi jangan salah paham ya. Nah seperti itu, tunjuk ini nunjuknya ya ke diri kita ya, diri kita yang partisipasi. Jangan harapkan orang lain akan banyak datang dalam kehidupan kita, tetapi kita harus datang banyak ke orang lain. Belajar ya. Iya, belajar memahami ya dengan partisipasi, Pak. Berpartisipasi. Ya, saya yakin lah dalam hidup orang-orang sukses, kalau mereka punya peran partisipasi sama orang-orang hebat, ya tahu, ya lama-lama ngerti caranya, ya, dan dia bisa menjadi peran utama. Ya, pemeran utama tidak harus seketika, mungkin dari pemeran pembantu, ya lama-lama jadi pemeran utama. Nah, tingkat lama-lama ini beda-beda ya. Ada yang 2 tahun itu lama, ada yang 2 bulan itu lama, nggak bisa disamakan ya. Orang mengatakan kok lama ya Pak Alex bisa bertahan. Tapi bagi saya nggak terlalu lama, karena saya menjalani kehidupan ya enjoy aja. Nggak sangka loh habis ini saya kepala 5. Wow, kepala 5. Dulu saya seperti Anda, saya mengenal Master Donnelly ya, itu Uncle Donald. Itu Donnelly ya umur 50-an. Ya, di bawah itu, Pak. Nah, sekarang saya yang hampir 50. Ya, telunjuk. Ada pertanyaan soal telunjuk? Masih belum ada ini. Belum ada ya. Jadi tunjuk diri Anda. Tunjuk diri Anda ya. Untuk berpartisipasi. Iya. Nggak boleh gini ya. Telunjuk itu nggak boleh nunjuk orang lain, tapi tunjuklah diri Anda. Itu wajib. Ya. Saya. Gampang banget ya. Okay. Apakah bisnis ini menyenangkan? Ya. Apakah bisnis ini mudah? Tidak. Ya, tetapi menyenangkan. Why? Karena di dalam bisnis ini selalu saja yang namanya persoalan itu muncul. Ya. Nah, persoalan muncul itu bisa diatasi kalau ingin panjang umur. Ya. Diatasi dengan langkah ketiga atau jari ketiga. Nah, apa nih kolek? Jari tengah. Ya. Jari tengah kenapa dibuat lebih tinggi? Karena tingkat ketinggian seseorang, ya, maksudnya tingkat pencapaian orang tinggi, bukan secara fisik ya, tapi secara kepribadian, orang ini posisinya boleh dibilang tinggi atau leader lah ya, atau keren lah, kalau dia bisa menengahi masalah-masalah, ya. Oke. Tidak boleh judgement ya. Judgement itu menghakimi, menyalahkan. Karena percayalah, orang yang salah tidak ada punya niatan salah. Mungkin orang yang salah itu punya kebiasaan yang kurang bagus. Contoh, dolen kita laporan ke kita, cerita kalau dolennya itu jengkelin, kita harus menengahi. Kenapa toh jengkelin? Iya, setiap janjian mesti telat. Ya, jangan dibuat panas. Ya, tengahi dulu. Udah gini, temukan sama saya. Ya, atau ya wes gini, saya tak bicara sama orangnya. Nah, ditengahi. Ngomong-ngomong. Nah, kita nggak boleh a priori atau punya pemikiran bahwa orang itu sengaja telat. Nggak ada. Ya. Dalam hidup itu siapa sih yang seneng diomeli orang? Siapa sih yang seneng di judgment? Nggak ada loh. Bisa jadi dia terlambat karena apa? Cuaca, kendaraan. Ya, kendaraannya dia, cuaca. Karena apa? Tahu nggak? Karena dia tidak menetapkan waktu kapan dia berangkat. Betul. Ya. Atau dia manusia yang tidak punya spelling atau apa namanya spelling? Jarak. Waktu
kalau terjadi gembos, ya bocor, macet, seperti itu. Dalam hidup saya, boleh dibilang saya ini paling jarang, hanya nggak sampai 2 tangan saya, yang namanya saya itu terlambat. Ya, kenapa? Saya setel alarm. Bahkan misalnya nih, saya perkirakan setengah jam dari rumah ke sini ke kantor setengah jam. Maka saya tambahkan 50%, setidak-tidaknya 45 menit itu perjalanannya. Saya tambahkan 50%. Ya. Itu pun saya tambahkan lagi 50% untuk persiapan. Jadi yang setengah jam itu 1 jam itu saya sudah ready untuk berangkat. Paham ya? Supaya saya ready untuk berangkat, saya setel alarm itu minimal 3. Ya, saya nggak pernah. Saya bangun tidur, setel alarm itu 3. Walaupun saya sering dalam kondisi mematikan alarm sebelum bunyi. Sering banget hidup saya. Mematikan alarm sebelum bunyi. Ya. Kalau Anda terbiasa bangun, misalnya nih, Anda pasang alarm jam 5, jam 5 lebih 7, jam 5 lebih 12. Sengaja saya acak, bukan gini ya Pak. Jam 5, 5 lebih 5, 5 lebih 10, 5 lebih enggak. Saya biasanya acak. Tiap hari saya acak. Supaya apa? Supaya saya nggak tahu atau lupa bahwa nanti alarm bunyi lagi ini jam beda berapa menit. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi karena sudah terbiasa, maka alam bawah sadar kita, tubuh kita ini bangun pada jam itu. Bahkan sebelum alarm berbunyi. Percaya sama saya, coba kalau nggak percaya, ya. Coba Anda 15 hari melakukan itu, ya, pasti, dan pasanglah alarm yang jengkelin. Jangan yang menyenangkan ya. Jangan lagu atau alarmnya bunyi sambil Anda tidur, ini sambil Anda bersenandung bisa nyanyi, wah jangan. Salah Anda ya. Ya. Yang memekakkan telinga, yang nggak enak. Gitu loh. Nah, itu caranya. Jadi kembali lagi, saya harus memahami kenapa orang itu terlambat. Dia jangan-jangan nggak pasang alarm. Biasanya saya gini, ngomong-ngomong kamu pasang alarm nggak kalau janjian? Ngapain Pak? Nah, cobalah pasang alarm. Bahkan saya punya 2 handphone, satu saya taruh di bawah kolong Pak, tempat tidur. Supaya untuk menjangkau itu saya harus turun dari tempat tidur. Mesti bangun dulu. Iya, bangun dulu ngerogol gitu loh, ya, meraba. Seperti itu, ya. Berarti boleh dibilang kita harus punya planning ya, Koy. Ya. Rencana kerja. Rencana, ya, planning. Dalam planning akan membuat rencana gagal itu jadi hilang. Betul. Gitu loh, ya. Kalau orang punya alarm, tahu bakal naik apa. Kalaupun yang apa itu, mohon maaf ya, mungkin gembos atau nggak bisa dipakai mobil apa-apa, kita punya saldo dalam handphone, bisa panggil mobil, siapkan uang, ya, bisa bayar mobil apa namanya? Taksi. Ya, taksi online. Nah, seperti itu. Jadi peluang terlambat itu sangat kecil, bukan besar loh, enggak, kecil banget. Nah, jadilah penengah yang baik. Ya, sebenarnya bukan nggak ada penengah yang jahat, nggak ada. Penengah itu baik Pak. Ya, menengahi itu artinya apa? Memberikan kesempatan satu pihak, apakah pihak mereka dengan mereka atau pihak mereka dengan kita. Kan bisa kita satu saat jengkel itu bisa, ya. Ya, sebelum jengkel itu kita tahu kan, kalau kita mengeluarkan kata-kata baik lewat tulisan maupun suara kan nggak nyaman kan, ya. Nah, maka Anda punya cara macam-macam, tiap orang macam-macam. Ya, ada yang bersenandung dalam hati, ya. Ada yang, kalau saya ngitung Pak, 1, 2, 3, 4. Sebelum makan itu ngitung 5. Dan target saya 1000. Biasanya kehitungan 400 itu, enggak. 30 itu saya sudah meninggalkan tempat. Suwe gitu, lama itu emosi saya ya. Masih saya cepet-cepet gitu sampai 1000 loh. Segala tempat ya. Ya, jadi konflik itu minimal bisa diredam. Ya. Kalau kita harus menemukan style gaya kita dalam nggak enak ya. Bagaimanapun juga
marah itu membuat luka, Betul. ya seperti paku di Membuat bekas. tembok, Ya. ya minimal walaupun temboknya ditutup, ya. tapi dalamnya masih ada lubang itu. Thank you ya. Ya. Oke. Thank you. Jangan ngomong luar biasa, jangan. Ya, saya biasa di luar. Ya. Tetap ya. Betul. Anda nulis ya, menengahi ya. Menengahi. Jadi jadilah penengah, karena pasti dengan kita meredakan masalah itu memberikan waktu jeda, akan menurunkan tensi masalah itu pasti. Oke. Ya. Ya. Lanjut. Ada yang pertanyaan? masih belum ada ini kok. Mungkin Bapak Ibu yang langsung mau bertanya ya, atau bingung mungkin ya. Masih mau atau ngomong langsung? Ya. Boleh. Itu mungkin boleh langsung. Ya, kalau ngetik males ngomong aja nggak apa-apa. Nggak di ini. Diketik di kolom chat atau ya. Nggak ada yang ngetik ya? Belum ada kok. Ini kayaknya terpesona dengan atau Anda sambil ada acara apa ini? Ya? Enggak ya? Debat. Enggak usah debat. Enggak, sudah selesai kok. Oh ya, kemarin ya. Oke, lanjut. Jari yang keempat kok. Nah, jari yang keempat ya. Setelah tadi menengahi. Kalau ingin panjang umur, sekali lagi ya, bicara soal panjang umur itu pastilah ya, kita itu pernah kena godaan atau capek atau kepingin berhenti ya, atau kepingin mundur atau kepingin meninggalkan, itu bisa lah, seperti itu bisa. Tapi saya selalu menerapkan yang ada yang keempat ya. Kalau yang ketiga ini bicara soal konflik diri kita ke rekan kerja atau rekan kerja satu ke orang lain, atau diri kita ke crossline apapun itu ya, kita harus memberikan jeda. Tetapi nggak gampang ya, menjadi orang penengah ini nggak gampang. Gunakan rumus yang berikutnya ya, yaitu apa nih? Jari manis ya. Jari manis. Kenapa ini disebut jari manis? Tahu nggak Anda? Hah? Tahu nggak? Dia ada cincinnya kok. Biasanya diletakkan cincin. Kenapa cincin diletakkan di sini nggak di tengah? Tahu nggak? Kenapa cincin nggak diletakkan di jempol? Ayo. Kenapa cincin nggak diletakkan telunjuk? Tahu nggak Anda? Ayo. Yang tahu ngetik. Nggak tahu kok. Hah? Livia Natalia nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya, saya kasih tahu ya. Kenapa cincin pertunangan pernikahan diletakkan di jari ini? Jari apa sih namanya? Jari manis. Ya, jari sebelahnya kelingking. Kenapa? Tahu nggak? Karena Jari manis. kalau diletakkan jempol atau jari tengah, bahkan telunjuk, cincin ini nambah gram. Oh, jadi mahal. Jadi mahal, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Jadi mahal. Ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau di kelingking, Nah, dia akan lebih murah kok. kelingking kan harusnya lebih murah. Iya, betul. Oke. Kenapa kok nggak ada di kelingking? Iya. Nanti ada jawabannya. Habis saya jelaskan ini. Oke. Ya, tolong ditagih ya. Tolong ditagih. Saya fokus di jari manis dulu. Siap. Nanti saya jelaskan ya. Jadi begini teman-teman. Tadi ada problem di jari ketiga. Nah, kalau kita tidak bisa jadi penengah buat diri kita, berat loh jadi penengah buat diri kita sendiri ya. Maka gunakan rumus yaitu jari manis. Maksudnya apa? Maksudnya carilah hal-hal manis, kenangan-kenangan, memori-memori yang membuat kita ini jadi ingat atau jadi sayang kalau kita berhenti di bisnis ini. Oke. Nangkep ya? Ya. Bagus ya. Kan dalam perjalanan hidup kita ini kan pasti ada kenangan-kenangan konyol, waktu meeting luar kota, MLK, ya, happy-happy, Kebersamaan dan itu. prospek bareng, Ya. kebersamaan, ya, apapun ya, yang kelihatannya sepele mungkin ya, Tapi mengena. Iya, membekas ya. Membekas. Mungkin zamannya Zoom pasang emoticon yang lucu-lucu ya. Kadang-kadang gini boleh lah pasang emoticon yang aneh-aneh, emoticon lucu-lucu itu. Silakan. Pernah kok. Pernah ya. Pernah. Nah, jadi apa namanya? Carilah sebanyak mungkin
Ya, atau buatlah untuk Anda yang baru bergabung, ya, yang memiliki rekan kerja. Ya, saya yakinlah di sini banyak yang memiliki rekan kerja. Apakah 5, 10, 20. Itu buatlah memori kenangan. Ya, supaya apa? Supaya kita ini tidak menyerah di tengah jalan. Karena memori itu yang menyebabkan keutuhan atau yang menyebabkan kita comeback, bukan hanya comeback, tapi kita lebih kencang lagi jalan gitu loh. Ada second power, ada kekuatan baru lagi, kekuatan kedua yang lebih baru, ya, atau second closing atau semangat lagi. Jadi, gampang loh. Saya yakin Thomas Alva Edison ketika pabriknya terbakar yang segede lapangan bola itu, ya, bahkan dia mungkin terlihat konyol ya, dia nyuruh anak buahnya pegawai, ngompol gitu ya. Ayo lihat api unggun yang terbesar dalam hidupmu, ya. Pabrikmu kobongan gitu ya. Tapi saya yakin ada kenangan-kenangan dia ya dalam merintis usahanya, ya. Walaupun gini loh teman-teman, kenangan itu dianggap sakit, menderita kalau dia masih dalam posisi itu. Contoh, dalam hidup saya pernah mungkin 20 hari, mungkin 22 hari menerapkan prinsip nggak makan kalau nggak closing atau nggak jual produk. Anggap maksud saya. Jadi saya pernah makan pagi saya, dan itu sebelum keluar rumah. Bukan berarti saya mau makan yang banyak supaya nanti kalau closingnya jam 2 siang nggak lapar, bukan seperti itu. Makanya sebelumnya ya, 1 hari sebelumnya, maksudnya kemarinnya. Terakhir malam lah. Malam ya, mungkin jam 7, jam 8 malam. Jadi saya pernah makan pagi itu jam 5 sore pernah, jam 9 malam pernah. Baru makan pertama di hari itu ya? Iya, karena apa? Semakin siang, semakin sore, semakin saya ampun, kasar apa lagi ya yang harus saya kunjungi kan gitu ya. Makanya saya berani door-to-door. Demi apa? Tahu nggak? Biar makan. Bukan demi dapat uang. Demi memenuhi janji saya. Wah, harga diriku jatuh nih. Jadi saya makan di malam hari tapi makan pagi. Itu jam 9 pertama. Jam 10 malam pernah, Pak. Dan itu berlangsung sampai 20 harian lebih. Ya. Jadi dalam hidup itu harus berani men-challenge diri sendiri. Melawan diri sendiri. Iya. Saya pernah satu ketika hidup saya kok enak banget ya. Maksudnya kok gak ada tantangannya. Nyaman, pernah. Akhirnya, gimana ya kalau Mercy, waktu saya bawa Mercy itu, Mercedes-Benz, gimana ya kalau Mercy ini tak jual, saya ganti sepeda motor. Jadi saya harus mencoba diri saya, di saat posisi saya sudah tinggi, sebetulnya paripurna itu. Paripurna lah, nikah, beli mobil Mercy, pesta nikah itu bayar sendiri 75 meja. 75 meja, 75 meja cuy. Biasa. Tinggal dikali berapa? Ya gesek kartu kredit. Sampai harus gesek kartu kredit, Pak. Sebenarnya 65 saya siapkan. Tapi kalau ini kan kalau nggak rame nggak asik gitu ya. Nanti ngajak ini temennya, ngajak undangannya. Loh, bayangkan ngajak prospek loh ke kawinan ya. Bebas sekali ya. Itu yang brilian ya. Tapi saya yang rokok kocek bos ya. 65 meja dari 70. 70 kurang. 72. 75 wis ya. Akhirnya pas itu 75. Sisa ada 3 meja yang nggak lengkap 10. Cuman 4-5 orang gitu bungkus ya gitu. Untung yang bungkus bukan mereka, yang bungkus pulang saya. Nah, kembali lagi ya. Jadi men-challenge diri sendiri itu butuh ya. Supaya apa? Menguatkan otot kita. Jadi kalau orang sudah posisi enak, ya jangan-jangan seperti orang yang lupa dalam menguatkan otot-ototnya. Otot apa? Otot semangatnya, struggle-nya, emosinya, perjuangannya. Nah, itu saya mencobai diri saya. Jadi biar itu yang mereminder kita nantinya kok ya. Di saat kita itu mengalami yang namanya jatuh, down, yang tapi harus milih sendiri loh. Ya, betul. Ya, jangan rumahnya orang tua Anda jual.
Jangan. Ya, harus milih sendiri bos kan gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi kembali lagi, kenangan manis itu pada saat pahit, jadi lucunya, mungkin lucu ya. Saya merasa lucu ketika saya naik sepeda motor itu saya, oh gini toh. Ya. Tapi susahnya beda, nggak sama dengan waktu saya naik sepeda motor kehujanan, pacaran, dorong sepeda motor, mogok, nggak sama. Tapi minimal saya mengenang masa-masa itu. Ya, kalau dulu nggak punya uang, Mercy saya jual motor, tapi masih ada sekian ratus juta di tabungan. Betul. Penjualan Mercy itu, ngerti nggak ya? Betul. Jadi sebenarnya kalaupun saya mencoba struggle diri saya, tetapi nggak mungkin sama dengan masa pahit saya, nggak mungkin sama. Tapi minimal ada kenangan manis. Oh iya, dulu aku pernah susah kayak gini ya, selama 4 tahun loh. Pak Agus, hari ketiga, punggung saya kayak patah Pak. Why? Semenjak saya tahun 99 naik mobil, walaupun saya punya sepeda motor, 99 ke tahun 2009 saya jual Mercy saya, 2009 ya. Itu nggak lebih dari 10 kali saya naik motor. Semenjak beli Mercy? Nah, semenjak beli mobil. Iya, semenjak beli mobil. Iya. Jadi semenjak punya mobil, sepeda motor saya itu nganggur, saya pakai itu nggak lebih dari 10 kali. Nggak lebih dari 10 kali, oke. Sampai Mercy saya jual itu. Oke. Ya, artinya apa? Artinya saya mencoba untuk menikmati sungguh-sungguh hasil usaha saya. Kalau punya mobil kok. Betul. Ya. Kepepet sekali naik motor itu pun nggak lebih dari 10 kali. Ya, biasanya kalau kepepet saya masih naik taksi. Gitu loh. Nah, kembali lagi bahwa kenangannya itu kayak gitu ya. Carilah kenangan apapun, ya. Saya saat saya down gitu ya, saya punya kenangan ngajak rekan kerja saya ya makan roti bakar, ya. Ngajaknya 4 orang, tapi pesan menu itu nomor 1 sampai 30. Oke. Jadi orang jualan roti bakar itu macam-macam rasanya. Di Semarang tuh di Simpang 5 kan ada rasa ini. Betul. Saya tanya sama masnya, Mas, kamu bisa buat semua? Bisa. Ya bisa lah, nggak bisa nggak dijual loh. Kaya. Oke, pesan 1 sampai 30. Satu menu, satu ya. Ya. Mungkin dia kayak testi orang kawinan mungkin ya, atau dia mungkin kayak pameran gitu ya, pameran roti bakar. Terus ya ketawa-ketawa. Penjualnya saya suruh duduk makan juga. Gitu ya, saya makan nasi ayam, Bu, ayo makan sama saya. Loh, ngapain? Ya ibu supaya bisa makan masakan ibu. Oke. Ya, kalau nggak enak ya marah sama dirimu sendiri gitu kan. Ya kan gitu. Ini adalah salah satu versi cara membuat kenangan versi Koalek ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mungkin boleh ditiru, tapi Anda juga mungkin memiliki ya salah satu kenangan-kenangan yang bersama rekan kerja Anda yang sudah Anda jalanin. Nah, itu mungkin bisa menjadi para penyemangat kita ya. Ini penting. Kalau mau panjang umur, ya, semakin jari semakin menjauh dari kita, itu semakin nilainya itu semakin penting. Semakin penting. Ya, kalau mau panjang umur. Oke. Ya. Masalah bonus itu akan mengikuti, Pak. Akan mengikuti. Percaya sama saya, nggak ada manusia itu kepingin manajer seumur hidup, nggak ada. Iya dong. Ya, kepingin diamond seumur nggak ada. Walaupun saya belasan tahun nggak naik peringkat, tetap ada semangat naik peringkat. Pasti. Ya, tinggal waktu saya melakukan, kok gampang ya closing orang. Kok orang lama hubungi saya ya. Nah, itu terjadi kalau kita panjang umur itu tadi. Oke. Paham ya? Paham. Jadi selalu ada lingkungan baru yang dihadapi, zaman-zaman orang yang belum kita kenal. Itu menyemangati kita. Saya kalau ngelihat Sari, semangat saya. Saya kenal Sari waktu SMP. Dulu SMP gitu ya. Dulu Sari mamanya itu dolen saya gitu loh. Ya, waktu SMP, karena ini kok hebat ya, bantu mamanya jualan gitu ya. Wah keren ini calon diamond. Lupa saya, karena di kedalaman Pak, kedalaman 16 LUPA.
lupa follow up. Oke. Nah sekarang sudah sebesar itu sehari ya. Ya. Dulu kecil unyu ya, sekarang ya besar sekali ya. Jaringannya ya Jaringannya. Enggak ini loh ya, enggak nyerang fisik ya. Kalau saya nyerang fisik pasti saya kalah Pak. Dibanting aja, nggak kalah saya. Ini ya, jari manis. Ya, bagi Anda yang belum banyak kenangan manis, ya, buatlah kenangan-kenangan itu. Ya. Ya, supaya panjang umur Anda. Apa? Terserah. Tidak harus mahal kan? Betul. Kenangan itu tidak harus mahal loh. Kita dulu sama-sama punya impian ke pameran mobil, keluar masuk mobil Mercedes-Benz, BMW gitu ya. Aduh, masuk megang aja sungkan ya, megang sungkan. Anak zaman sekarang, sampai test drive. Hati-hati loh ya, hati-hati. Ya, Afirmasi kolek. boleh, tapi pastikan Anda menguasai mobil metik gitu loh ya. Betul. Harus memahami terlebih dahulu. Iya, ya belajar sama orang yang bawa Mercy, mobilnya pinjam sebentar gitu-gitu. Jangan langsung Anda test drive. Loh, kalau ada apa-apa nangis Anda. Iya. Tadi kolek menyinggung soal ini kolek. Soal jari itu kalau semakin jauh dari kita semakin penting. Ya, Berarti yang paling penting nih jari yang terakhir. jari terakhir betul ya. Jari terakhir ini jari apa? Jadi Kelingking ya. Tadi kenapa kok jari nikah, jari perkawinan atau tunangan itu nggak dikelingking? Kan dikelingking bisa lebih kecil, lebih ringan. lebih kecil lebih Betul ringan. nggak ya? Jadi. Tapi masalahnya satu, kalau jari nikah, jari pertunangan Anda dikelingking, tahu nggak kelingking ini biasanya buat apa? Buat ngambil kotoran, Ya, betul. ya. Buat ngambil kotoran di hidung, mobil-mobil. Nah, kan nggak enak dong jari perkawinan, jari kelingking dibuat cincin pernikahan. Oke. Ya walaupun lebih murah, berarti Anda nggak menghargai pernikahan Anda dong. Iya dong. Ya, kena kotoran hidung Anda gitu loh. Pokoknya kalau sama kolek selalu ada jawabannya Bapak Ibu. Nah, saya doa lama. Maksudnya gini, jari kelingking ini apa? Supaya Anda resepnya panjang umur ya. Yang namanya kotoran itu berarti kan sesuatu yang paling nggak enak kan ya. Oke. Ya, nggak enak. Betul. Ya. Ya, jadi tidak enak ini ya jangan diprioritaskan. Maksudnya gini, pakailah jari yang paling pendek, ya, jari yang paling kecil diameternya. Diameternya kan paling kecil, ya. Itu jempol, oke, jempol paling pendek loh Pak Alek, iya, tapi jempol dimasukkan lubang hidung. Bisa nggak? Nggak bisa. Ayo coba. Ya. Nggak bisa. Ya, bisa kalau Anda puaksa terus, bisa. Tapi habis itu Anda menghabiskan oksigen terlalu banyak. Ya. Kasihan ya oksigen di bumi kalau semuanya lubang hidungnya sejempol-jempol. Maksudnya begini Pak, dalam mengambil sesuatu yang tidak enak, ya itu butuh apa ya? Butuh hal yang kecil, butuh hal yang sepele, tetapi penting tetap harus diambil. Maksudnya begini, dalam hidup ini setiap persoalan problem, ya kecilkan, bukan berarti tidak dianggap. Oke. Misalnya kemarahan Anda ini nilainya 80, ya diturunkan dulu, tapi harus dituntaskan. Tapi turunkan. Setiap marah atau setiap emosi harus langsung didiskon gitu loh, di-reduce ya, dimampatkan. Oh, mungkin, nah ini penting ya. Kata-kata, oh mungkin dia tidak sengaja. Oh mungkin dia tidak diajari sopan santun, misalnya. Ya, betul. Oh mungkin orang tuanya nggak ngajarin bahwa terlambat itu nggak enak. Bisa loh. Mungkin orang tuanya juga nggak sadar gitu loh, ya. Kan kita ini dididik dari berbagai macam manusia dengan perilaku dan kebudayaan masing-masing. Berbeda-beda. Beda-beda. Contoh ya. Saya kalau makan itu lama banget. Dan itu saya nggak sadar jengkelin orang lain. Makannya rame-rame nih. Ya. Tapi kenapa lama banget? Ya. Nah itu saya nggak sadar loh. Tapi setelah saya sadar saya ini termasuk di kumpulan paling lama, maka saya mulai ganti strategi nih. Apa strateginya?
porsinya lebih sedikit. Porsinya lebih sedikit. Nah, itu strateginya ke satu. Kedua, teman-teman makan, biasanya makan itu ada tambahannya. Ya, makan soto ada tambahan sate ini. Ya saya satenya ya nggak pakai gitu loh, supaya nggak lama walaupun doyan gitu ya. Betul. Atau seringkali saya tahu nih, oh teman-teman ini makan itu mesti 3 mangkok, 4 mangkok. Ya saya bisa aja 2-3 mangkok habis, tapi saya lebih rela sate tambah soto 1 mangkok, atau satenya 2, sotonya 1 mangkok. Yang penting nggak sampai orang lain itu nunggu terlalu lama. Itu solusi. Jadi hal yang tidak menyenangkan atau yang membuat kita greget atau orang lain nggak suka sama kita atau apa, jangan terlalu bahasa anak muda sekarang overthinking. Ya, betul. Ya, jangan dipikiri terlalu over. Ya, dalam hidup itu jangan overthinking, tapi underthinking saja. Jadi Dikecilkan. Ya, karena gini, setiap kita overthinking itu sebenarnya kita itu sudah judgment loh. Ya. Boleh paham ya? Sudah menghakimi bahwa itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ngerti gak sih? Ya. Nah, padahal kepastian itu tidak ada. Kan yang menentukan kepastian itu siapa? Tuhan. Nah, kalau Anda overthinking berarti Anda melebihi Tuhan dong. Ya, betul. Ya, makanya saya selalu bilang underthinking aja. Maksudnya apa? Ya, jangan berpikir over. Kalau over itu sudah haknya Tuhan. Ya, haknya Tuhan, saya ini celakanya kapan, sialnya kapan, itu haknya Tuhan gitu loh. Dan jadi mungkin juga di saat kita menghadapi sebuah problem itu, kita juga jangan terlalu bermain dengan pola pikir kita ya, Ko, ya? Atau ketakutan kita itu tadi. Langsung didiskon aja. Langsung didiskon dengan apa? Dengan kenangan manis tadi, ya. Dengan kita menengahi, ya. Dengan kita tidak menunjuk orang lain, dengan kita mencari kelebihan-kelebihan orang itu. Seperti itu kelebihannya apa? Sehingga diskon ini, seandainya diskonnya 10% aja lah ya. Saat kita di sisi titik terakhir nih ya, senjata ini, diskon 10%, 100 nih marahnya. Diskon 10% sudah 90. Diskon 10% sudah 80 sekian ya, 81 mungkin ya. Diskon 10% sudah 72. Diskon 10% lagi sudah 60-an loh. Iya toh? Betul. Bayangkan dari 100 kemarahan hanya diskon 10% melalui 1, 2, 3, 4 tahapan sudah turun 100 ke 60 sekian kan? Ya, betul. Artinya sudah bagus loh. Betul. Sudah turun banyak ya. Tapi harus diselesaikan. Eksekusinya ya diselesaikan ya udah, diambil kotorannya. Ya. Diambil masalahnya supaya bersih lagi. Ya. Dan tetap harus dihadapin. Harus dihadapin. Dan diameter kecil artinya apa? Kita tidak boleh membesarkan diri kita. Oke. Egonya, ya pengalamannya, ya kita harus rendah hati. Merendah. Betul. Dikecilkanlah ego itu ya. Makanya juga diskon dulu, egonya dikecilkan. Masalahnya akan hilang. Tapi kan ya tidak selamanya juga tidak ada masalah kan? Ya, pastinya ada dong. Ada lagi kan? Pasti. Ya masukkan lagi. Boleh paham teman-teman? Ya, jari kelingking. Nah, kalau dilihat Pak Agus, berarti 3 jari ini itu bicara soal masalah loh. Menengahi, ada masalah, kenangan manis, buatlah kenangan manis, ingat-ingat. Jadi resep panjang umur itu dominasinya itu lebih banyak mengatasi. Ya, bagaimana sikap kita, keputusan kita dalam mengatasi masalah atau menyelesaikan masalah. Ya, Yang ini kan membanggakan. Yang ini menunjuk diri sendiri ya tetap membanggakan diri sendiri kan. Tapi sisanya itu bicara soal sebuah cara dalam ada masalah. Menghadapi masalah. Jadi untuk panjang umur jangan kaget bahwa kita butuh yang namanya SABAR, yaitu sabar. Ya, sabar. Dengan sabar, ya ini kan harus sabar ini. Bayangkan 3 dari 5, 60% loh ini. 60%. Ya, jadi 3 dari 5 dalam
perjalanan networking kita, ya kita harus sabar. Ya. Jadi dalam luka-luka kita, luka terhadap downline atau downline melukai kita, atau upline melukai kita, atau crossline melukai kita, ya take time, butuh kesabaran. Ya, nggak bisa kadang masuk itu nggak ketemu, ya masuk kadang keluar darah, ya masuk ketemu nggak lancar, mau masukkan aja tola-tola, ya kan nggak bisa, juga butuh waktu atau menyendiri, kan seperti itu kan. Jadi untuk panjang umur di network marketing dihadiri, ya dominannya ya harus sabar. Karena ini paling jauh dari kita nih. Ya. Yang paling dekat di sini nih, ya paling jauh dari kita ya take time dong, ya membuat diri kita jadi lebih baik lagi. Bagaimanapun juga merespon hal yang negatif harus kita ubah dulu menjadi netral, baru orang itu bisa melihat kepositifan itu. Ya, dinetralkan dulu, ya. Melawan ketidakbenaran dengan kebenaran, ya take time, butuh waktu menurut saya. Betul. Ya, makanya kita berlomba-lomba dengan waktu. Ya, karena butuh waktu. Janganlah Anda menganggap waktu itu tersedia buat kita itu berkali-kali. Jangan. Karena waktu itu hanya tersedia satu kali saja. Tiap kita bangun tidur. Betul. Iya kan? Setiap kita bangun tidur berarti ada kesempatan kita untuk melanjutkan atau mewujudkan mimpi kita. Impian lah ya, bukan mimpi ya, tapi impian. Betul. Target. Kalau target kita sudah merasa selesai, pinjam targetnya anak, nggak akan selesai. Ya mulai Disneyland, USS, mehong-mehong mahal impiannya anak. Ya kalau impiannya kita, adulah di taman aja sudah cukup kan gitu ya. Tapi impian anak nggak bisa seperti itu. Betul. Ya. Atau impian istri Anda untuk bapak-bapak, ya. Untuk ibu-ibu nggak usah diajari soal impian ya. Anda sudah mentok ya. Jedok to the max kan gitu ya. Tapi banyak juga sebenarnya. Apa? Impiannya istri-istri juga banyak. Oh iya, pasti. Dan nggak ada habisnya juga kayaknya. Pasti dia akan memastikan nggak ada habisnya. Ya, kalaupun habis tetap dia menuntut impiannya. Ya ini wajah-wajah lelaki yang sangat berhati sama istri ya. Jadi uang kita uang istri ya. Uang istri ya sudah jelas uangnya istri. Ya. Jadi untuk para istri-istri kalau mau donatur ke saya, please ya, jangan sungkan. Nggak enak kalau gitu ya. Sudah suka kok aja gitu ya. Enggak, bercanda ya. Oke. Ada yang komen? Ada yang mau tanya? Komentar kok. Oh, komentar boleh deh. Saya pernah ikut MLK di Surabaya, pulang sekitar jam 1. Maju nggak apa-apa Pak, terus ke Blitar, kehabisan ongkos, berhenti di Tulung Agung Panjen, Talang Agung Panjen, jam 4 pagi. Terus mampir teman cari pinjam uang untuk teruskan perjalanan pulang ke Blitar. Nah ini salah satu struggle, kenangan manis loh itu. Kenangan manis yang bisa Nyemangati terus, ya. Ingatlah bahwa kesialan Anda itu adalah ya awal dari kesialan Anda berikutnya, ya. Kan Anda masih belum bisa pulang kan, Saya pernah nggak pulang lebih dari 1 bulan, saya ngurusi jaringan saya tengkar, ya. Jadi jaringan saya tengkar, iri dengan satunya, saya harus membawakan yang sama, yang balance. Jadi saya 1 bulan lebih nggak pulang, ya, untuk mendamaikan itu. Tapi harganya dibayar dengan penghasilan saya seumur hidup sampai sekarang. Jaringan itu omset puluhan miliar, ya, sebulannya. Jadi percayalah, ya, kenangan Anda itu masih belum ada apa-apanya, ya. Nanti ada yang struggle lagi, ya. Seperti itu Pak. Ya saya pernah ketiduran di ruang tunggu pesawat, ditinggal sama pesawatnya. Ya pernah saya. Ampun, saya sudah di bandara loh ya. Saya pernah ke bandara, tiketnya adalah
tiket minggu lalu. Pak, Bapak nggak salah tanggal. Astaga, ya sekretaris saya salah pesan tanggal. Ya, itu kenapa? Saya punya sekretaris, saya menyerahkan semua ke sekretaris. Nggak pernah checking lagi. Nah, itu kesalahan saya. Jadi problem deh. Jadi solusi buat hidup saya ke depannya. Betul. Jadi saya harus checking. Ya, saya harus checking. Seperti itu. Nggak apa-apa ya. Ya anggap itu sebagai kenangan manis ya. Bukan sial loh. Manis. Karena nanti kesialan itu ada yang lebih besar lagi. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, masih dibuka untuk pertanyaan bagi Anda yang mungkin bingung atau mungkin masih belum paham apa yang disampaikan tadi. Mungkin boleh ya diketikkan di kolom chat gitu, karena ini sesi yang sangat luar biasa. Hari ini Pak Alexius ini mau berbagi dengan kita salah satu kunci dari panjang umur adalah kesabaran, gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan kita sabar, pastinya umur kita akan lebih panjang, gitu ya, kayak gitu. Iya, betul. Bisa jadi juga kalau nggak sabar kan mungkin terburu-buru nih Pak Alex. Gitu. Ada lagi. Kalau kita nggak sabar, biasanya kita ini kejeblos atau melihat rumput tetangga lebih hijau, ya dalam bisnis ini. Betul. Jadi begini teman-teman, rumput lebih hijau itu mengganggu seperti layaknya kita ini lomba lari, dapat teriakan, dapat suara, enak kalau teriakannya itu ayo itu enak. Kalau teriakannya Alex, hai sayang, loh, apa nggak noleh saya? Sopo ya? Terdistrak. Distrak ya, apalagi suaranya merdu sekali, sayang, gitu ya, cintaku. Nah, kalau Anda ingin mendistract lomba lari, coba Anda teriak gitu ya, kenceng-kenceng gitu ya. Pasti pelarinya noleh dan cari. Sopo itu? Mantanku? Sopo itu? Siapa itu ya? Kan gitu ya. Jadi hati-hati dengan distract itu. Menarik memang distract itu. Dalam dunia network marketing, perjalanan hidup saya ya ada saja yang berusaha mendistract. Tapi saya percaya kalau saya terdistract, saya akan melambat, bahkan saya akan tidak meneruskan lomba saya dong. Ya, dan yang rugi siapa ya? Rugi saya, karena saya tahu dari tadi kenapa jempol ini kita harus pegang kuat, Pak. Ya, keunggulan ini yang paling dekat loh sama diri kita. Kalau yang paling dekat aja nggak kita kuasain, nggak kita pegang sungguh-sungguh, ya selesai. Karena yang paling dekat itu cuma jempol, gitu loh. Ditambah mau bertanggung jawab, ya, mau menjadikan dirinya untuk orang yang bisa memujudkan ya. Ini saya nggak kampanye loh ya, tapi mau bertanggung jawab gitu loh sama diri kita. Betul. Siapa yang bisa memujudkan impian kita? Ya kita. Diri kita sendiri. Yang mau tanggung jawab siapa? Ya kita. Betul. Nggak enak memang. Ingat nggak enak waktu sekolah ada soal di papan, kita sebenarnya tahu jawabannya, tapi kita nggak nyaman untuk angkat tangan. Biar yang lain angkat tangan. Ya. Tapi kalau yang lain makin banyak angkat tangan, guru pulang. Siapa yang nggak bisa jawab ini? Oh, kita ikut-ikutan angkat tangan supaya nggak terpilih. Ya. Ya kan kita ini unik kan. Kita angkat tangan supaya nggak terpilih. Padahal gurunya kepengen tahu yang nggak bisa itu siapa supaya diajarin mungkin. Biar bisa. Tapi kita sudah negatif thinking kan. Okay. Kalau banyak yang angkat tangan, ngerti nggak ngerti bisa nggak bisa angkat tangan sekalian, ya kan? Ikut-ikutan. Jadi selain sabar tadi, Anda harus punya tetap menjaga di jempol ini keyakinan yang kuat bahwa ini keren, ini bagus, ini menguntungkan buat aku. Demikian juga supaya panjang umur, Anda juga harus jadi bagian orang yang menguntungkan, yang terlihat bagus di sekeliling Anda. Iya toh. Saya lihat loh, semua trainer, kembali lagi ya, semua trainer yang bertahan lama di bisnis ini, ya akan mengalami
kebaikan-kebaikan akan mengalami miracle-miracle yang Tuhan sediakan untuk diri dia. Betul. Tapi kalau diminta tanda nggak mau, diminta jadi partisipan acara-acara tim, panitia nggak mau, ya dirinya ya begitu-begitu saja. Gitu loh, karena tidak berkembang untuk ini, untuk menjadikan dirinya berkembang. Hanya partisipan, saya malu, belum waktunya. Nah, Anda nunggu waktunya dipanggil. Ya berat. Kalau dipanggil dia nggak mau, ya, terus mau dipanggil sama siapa? Yang keluar dari hati. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Ini kalau nggak ada, mungkin boleh dikasih kata-kata terakhir nih. Wah, kata-kata terakhir bukan berarti saya meninggalkan Anda meninggalkan saya ya. Tapi khusus sesi ini. Khusus sesi ini karena ini kalau dilihat kayaknya sudah paham ya. Paham semua. Simple ya, belajar ya. Jadi kembali lagi ya, ayo lihat tangan Anda sendiri ya. Berarti kalau ini sudah bisa jawab nggak jempolnya? Ada PR loh ini, semakin banyak jempol-jempol yang Anda yakini akan semakin menguatkan Anda untuk bisa awet di sini, gitu loh ya. Terus baru bicara soal menunjuk diri sendiri untuk bisa meraih semua, untuk bisa to be number one, jadi satu, untuk jadi pemenang ya udah tunjuk diri sendiri, nggak usah orang lain. Nah, dalam perjalanan waktu kita harus jadi penengah. Ya semua problem ada, saya sebagai anak, orang tua ngomel, ya saya tengahi. Maksudnya saya tengahi, bukan saya minggat dari rumah. Ya saya temenin ibu saya, mama saya juga meninggalkan mama saya, ya tarik ulur. Ya, betul. Ya menengahi itu bukan berpihak ke sananya atau berpihak ke kitanya, tapi gantian gitu loh, gantian. Dengan gantian kan jadi tengah. Kadang saya ke kanan, kadang ke kiri, ke kanan ke kiri. Yang kanan nggak tahu bahwa yang kanan tahu bahwa saya juga ke kanan, kadang-kadang ke kiri, tapi yang kanan kan tahu saya juga ke kanan gitu loh, paham ya? Betul. Jadi dia nggak membenci saya gitu loh. Nah, terus juga harus memiliki hal-hal yang manis yang harus kita ingat dalam hidup kita, perjalanan bisnis kita harus diingat yang manis. Kalaupun ada pahitnya kan sudah selesai. Ketika Anda di Tulungagung di Malang mungkin nggak tahu lah Anda sampai jam 4 pagi, belum apa-apa Anda. Saya di bisnis ini saya kehabisan uang, Tunjungan Plaza ke Ngesong saya jalan kaki, ya Tunjungan Plaza ke Ngesong loh, ya jauh loh itu. Coba tanya orang Surabaya ya, lumayan itu. Tapi saya terhibur ya, karena saya nggak sendirian jalan kaki, ya ditemanin 2 cewek ya, 2 gadis ya, itu the power of pesona. Gitu ya. Ayo jalan yuk gitu. Nah terus bicara soal masalah kesulitan ya, kita diskon ya. Perasaan sakit hati, perasaan nggak senang, perasaan emosi, ayo diturunkan. Turunkan sampai 4 tahap gitu ya. 4 tahap sudah 40% lebih ya. Jadi enak loh ya, dan harus dikeluarkan ya. Mengeluarkan itu butuh upaya ya, memang nggak nyaman ya, kotor ya, mungkin jijik ya, mungkin apapun ya, menyelesaikan masalah memang pasti nggak nyaman, tetapi setelah itu kita akan long term ya, akan lebih panjang lagi. Betul. Di bisnis ini. Jadi teman-teman ini ya, Anda ulangi 4-5 hari saja, dan Anda setiap hari luangkan waktu lah 5 menit sambil melihat tangan kita ya, tentunya ada lagi ya. Saya nggak membiarkan materi saya terlalu cepat gitu ya. Enaknya ya, saya perjalanan rumah ke sini jauh saya ya. Ada lagi apa itu? 5 jari Anda ini ya, nggak akan bisa apa-apa. Harus butuh jari-jari yang lain. Yang satunya Pak, ya, yang sebelah kiri, ya, tangan kiri. Sama sebetulnya. Artinya apa? Kalau Anda hebat di 5 tadi,
Tapi orang lain, pihak lain, rekan kerja Anda juga nggak bagus di 5 tadi. Maka nggak akan ketemu dong. Coba bayangkan dari di tangan kanan Anda dan kiri Anda sama-sama baik dalam pelaksanaannya, terus Anda temukan. Coba ditemukan. Ya, coba nggak ketemu ditemukan. Apa yang terjadi? Anda tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan karena apa? Ya karena pencapaian Anda meningkat, pencapaian rekan kerja Anda meningkat, bonusnya juga naik, penghasilannya naik. Jadi apapun yang ada di awal tahun ini, ya, mumpung ini awal tahun 2024, Betul. ada baiknya Anda checking lagi buku impian Anda, ada baiknya Anda buat buku impian, jangan takut kegagalan. Karena kegagalan, ya udah, nggak akan bisa berhasil. Kegagalan ya gagal, tapi jangan takut Anda soal kegagalan, tetapi takutlah Anda untuk tidak mencoba kembali. Betul sekali. Ya, cobalah kembali, ya, buat buku impian, buat buku target yang baru untuk tahun 2024 ini, untuk pencapaian 2025. Ya. Kerjakan. Ya, kalaupun teman-teman mungkin tahun lalu, waduh aku nggak berhasil explore fund misalnya, atau explore summit, atau belum royalty atau explore mode nggak menang. Ya, udahlah, nggak menang ya nggak menang. Ya. Pikirkan untuk tahun depan kita menang dengan kita kerja tahun ini. Betul. Nah itu, ingat, bukan hanya Anda kuasain yang kanan, tetapi pastikan yang kanan ini bertemu dengan yang kiri, atau yang kanan ketemu sama yang kanan. Kan kita tos sama Pak Agus kan gitu. Tos, atau pastikan ketemu dengan tangan-tangan yang lain. Semakin banyak tangan-tangan ini bertemu, semakin banyak juga penghasilan Anda. Ya, network Anda akan semakin berkembang. Seperti itu. Iya. Itu kata-kata saya di penutupan. Terima kasih Ko Alek yang sudah berbagi dengan kita semua, Bapak Ibu. Tadi kita udah banyak banget ya dapat, dan bukan berarti juga ya Bapak Ibu, dengan kata sabar kita juga menunggu atau tidak melakukan, tapi tetap harus melakukan, tetap harus konsisten, dan harus memiliki komitmen agar semua tangan-tangan kita ini bisa bertemu dengan tangan-tangan yang lainnya. Oke, thank you Ko Alek. Sama-sama. Materi yang luar biasa pagi hari ini. Oke.